Taib al-an nakhtu ila su'al al-as'ila al-madiyah. Mada darasna fid darsil awwali? Apa yang kita pelajari di pelajaran pertama? Isim isyarah ada. Naam. Ism isyarah hada. Nah, ini kan juga ada istilah bahasa Arabnya. Ismul isyarah itu apa? Kata tunjuk kalau ingin diterjemahkan. Tapi kalau bisa jangan. Kata tunjuk. Apa kata tunjuk apa, Bu? Ismul isyarah lil mufradil mudzakaril qaribi. Sahih. Kemudian apa lagi? Ada watul istif. Ada satu istifham Apa saja? Mana yang akil? Man. Akil apa? Ma atau man? Man, ya kan? Akil. Ini juga akil istilah. Jadi enggak serta-merta yang berakal. Biasanya hewan pun juga berakal kan, tapi di sini berakal maksudnya apa? Yang berkaitan dengan manusia. Berakal sehat yang bisa kalau ya kan? Biasanya kan hewan-hewan juga cerdik kan, cara memangsa kan, mereka cerdik, punya cara masing-masing. Berarti dia punya akal dong. Ya enggak, Bu? Walaupun akalnya berbeda dengan manusia, enggak sesempurna dengan manusia. Yang enggak punya, kalau perasaan, hewan punya perasaan enggak, Bu? Iya. Punya juga. Coba kita lihat ketika hewan kambing, sapi disembelih, kalau melihat temannya disembelih, bisa nangis loh, Bu. Ya kan? Karena punya perasaan. Ya, jadi kita nggak bisa menyela ya. Tapi beda. Intinya apa? Ciptaan Allah menciptakan kita dengan hewan beda. Gitu aja. Ya, lanjut. Jadi, ma itu untuk apa? Kalau ma? Gairul akil. Ghairul akili. Gairul akil. Kalau a untuk apa, Bu? Pertanyaan apa a? Untuk pertanyaan ya dan tidak. Yang jawabannya na'am atau la. Kalau kita bertanya a atau apakah itu biasanya tentang apa? Untuk meminta keyakinan ya. Kepastian. Kepastian. Ya, kepastian aja, konfirmasi. Kita tahu bedanya tapi masih kurang yakin, maka kita tanyakan betul atau tidak gitu kan. Jadi biasanya gunanya seperti itu. Lanjut. Ad-darsu tsani ma darasna fihi. Dalika sahih. Dalika. Terus apa lagi? Oh, bukan, belum. Sama ada watul istifham. Sama. Kita agak ngebut dikit ya merojahnya karena belum sampai bab 7 belum sampai hiwar ya. Tapi nggak apa-apa. Lanjut. Pelajaran ketiga, mada darasna fihi. Al. Apa bedanya al dengan tidak ada al? Ada dua di kemungkinan, fil kitabati wan nakir, fil kitabati wal makna. Fil kitabah dulu apa? Perbedaan fil kitabah. Jika dengan al tidak boleh tanwin. Nah, tidak boleh al. Kalau al tidak boleh tanwin, kalau tanwin pasti nggak ada alnya, gitu aja. Terus, kemudian dari segi makna. Dari segi makna kalau al itu ma'rifat. Ma'rifah. Kalau nggak pakai al, nakirah. Ada lagi selain itu? Al-huruful qamariyah wal syamsiyah. Apa bedanya huruf qamariyah sama syamsiyah? Tuktabu watung toku. Untuk yang qamariyah. Kalau syamsiyah? Tuktabu walatun toku. Masya Allah. Lanjut. Pelajaran keempat. Apa? Tentang apa? Mada darusna fid darsir rabi'. Harful jar.
Hujar. Ba'du hurufil jar, sebagian dari harfu jar, yaitu apa saja? Fi, Alamin ala, min, ila. Kemudian kita belajar harfu jar satu lagi di pelajaran berapa? 6 ya? Pelajaran ke 6. 6 apa 5? 6 ya? Ya. Nah, di pelajaran 6 itu apa harfu jarnya? Li. Li. Kalau kita hitung nanti sampai akhir semester ini, maksudnya di semester 1, itu hanya ada 5 saja harfu jarnya. Jadi fi, ala, min, ila. Jadi li dan li ya. Jadi tidak ada tambahan lagi. Nah, nanti kalau disuruh menjawab pertanyaan, disuruh mengisi harfu jar, berarti harfu jarnya 5 ini ya. Walaupun nanti ada keterangan tempat yang lainnya, misalkan ada tahta, apa artinya tahta, Bu? Di atas. Tahta kok di atas? Lawan katanya Di bawah. di bawah. Ada juga nanti amama, nanti di pelajaran ke-8 ya. Nanti ada amama, ada khalfa. Nanti itu memang keterangan tempat, tapi bukan termasuk harfu jar ya. Jadi semester ini kita fix ya. Berapa harfu jar yang kita pelajari? 5. 5. Apa saja? Fi, Ala, min, ila, li. Li. Nah, di semester ini memang harfu jar ini mempunyai makna sendiri, Bu ya. Walaupun pada dasarnya harfu jar itu dia tidak mempunyai makna jika sendirian tanpa kata yang lain atau kata isem ya, atau kata benda yang lain gitu, Bu ya. Jadi tidak ada maknanya dia kalau tidak ada kata yang lain. Misalkan li ketemu Muhammad, ya kan? Kalau li saja itu sebenarnya nggak ada maknanya. Tapi kalau yang kita pelajari, mereka itu mempunyai makna sendiri di semester ini. Kalau li maknanya apa? Milik. Kepunyaan. Kalau fi? Di dalam. Di dalam atau di ya, bisa dua, di dalam atau di saja. Kemudian ada lagi ala, apa ala? Di atas. Di atas. Kalau kalau min Dari. ya dari. Kalau ila Ke. nah itu khusus di semester ini aja, Bu ya. Sebenarnya kalau dimaknanya secara sendiri itu enggak ada. Nah, tapi dia pasti dia membutuhkan kata yang lain. Terus apa yang terjadi setelah harfu jar, Bu? Salah satu 5 harfu jar ini. Majrur. Majrur. Yang paling beda di antara 5 harfu jar ini apa, Bu? Li. Li. Nah, dia punya kelebihan sendiri, punya perbedaan di antara keempatnya, ya kan? Empat-empatnya itu. Apa itu kelebihannya? Bisa disambung dengan huruf depannya. Huruf depannya. Terus apa lagi? Ada lagi. Kalau ketemu al, hilang hamzatul waslnya. Nah, tapi juga kalau ketemu, Bu, ini ada kalau lamnya 3 misalkan, kan biasa. Coba saya contohkan ya. Li ketemu Allah. Li ketemu Allah. Jadinya gimana, Bu? Lillahi. Ini berarti yang hilang apa, Bu? Alnya ya. Iya. Jadi dia menjadi ini lillahi. Ya kan? Jadi alnya malah hilang semuanya. Gimana tuh, Bu? Jadi dalam bahasa Arab tidak bisa 3 huruf digabung dalam satu kata itu berturut-turut nggak bisa. Lillahi kan seharusnya gini. Lamnya ada 3 kan? Ya nggak, Bu? Seharusnya. Lamnya ada 3. Ini li, kemudian al kan, hamzatul waslnya hilang. Allahi, ya kan? Ya nggak, Bu? Tapi ternyata kalau ketemu di awali lam, misalkan di awalan lam, itu alnya hilang semuanya kalau ketemu li. Gitu ya. Alnya hilang semua. Misalkan labanun.
Labanun kalau dikasih harfu jarli gimana? Misalnya al-labanu ya. Al-labanu dikasih harfu jarli. Gimana, Bu, jadinya? Alnya hilang. Lilabani. Liban. Lillabani. Jadi lamnya tetap 2. Lillabani. Otomatis yang hilang apa? Alnya ya. Alnya hilang. Lillabani. Lillabani. Gitu ya. Paham nggak maksud saya, Bu? Insyaallah, Pak. Jadi sebenarnya lamnya 3 dalam satu kata. Ternyata ketika kita selidiki bahasa Arab itu tidak bisa menggabungkan 3 huruf dalam satu kata berturut-turut, Bu ya. Nah, makanya di situ harus ada yang dihilangkan, yaitu apa? Ya pokoknya harus ada yang hilang di antaranya. Berarti di sini yang hilang apa? Alnya ya. Alnya hilang. Seperti itu. Oh, Ustadz, gimana kalau kita tahu dia nakirah ma'rifah? Nah, nanti kita akan bahas. Yang penting kita bahas ma'rifahnya dulu ya. Jadi lillabani. Lillabani. Ada nggak, Bu, yang diawal dengan lam lagi? Kata bahasa Arab yang diawal dengan lam lagi selain Allah dengan labanun. Ada yang tahu? Daging apa bahasa Arabnya? Daging. Lahm. Nah, lahmun. Diawali dengan apa itu? Lam. Kan? Lah. Allahmu kalau dikasih al, jadi lamnya double kan? Iya. Lahmu, allahmu. Nah, ketika ada harfu jarli gimana? Apakah lamnya jadi 3? Hah? Jadi 3 enggak? Lillah. Enggak ya? Nah, berarti kita menghilangkan alnya, berarti menjadi lillahmi. Langsung aja. Lillahmi. Ya Allah. Kok mesti ada alifnya ya? Lillahmi gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ini berlaku untuk harfu lam saja sebenarnya, karena ya seperti itu. Dia ada harfu ziyadah, apa huruf tambahan dari al. Al-Qamariyah atau al-Syamsiyah. Kalau di sini berarti Al-Qamariyah apa Syamsiyah, Bu? Yang saya sebutkan tadi lillahi, lillabani. Asyamsiyah. Al-Syamsiyah karena ketemu lam. Lam itu termasuk huruf Syamsiyah. Iya. Sampai sini ada pertanyaan? Bingung nggak, Bu? Harfu jarli doang. Enggak ya, insya Allah ya, cara penulisannya ya. Jadi kemarin lillahi itu kok nggak ada alifnya, nggak ada hamzatul wasalnya. Oh, berarti bacanya lillahi gitu aja. Karena Allah itu tidak mungkin apa? Tidak mungkin nakiroh. Pasti al itu depannya. Gitu ya? Bisa dipahami? Iya. Iya. Insyaallah. Nah, langsung saja. Setelah kita belajar harfu jar, apa lagi, Bu, di pelajaran keempat? Nama perempuan tidak boleh tanwin. Oh, itu apa? Ini apa Al-alamul yang mu'annas mu'annas? Iya. la yunawan. Di pelajaran keempat enggak? Kemudian Iya. apa? Kemudian ada watul istifham ada Anil makan. lagi. Aina ya, soal Anil makan. makan. Ya. Aina mada min aina. Al-alamul mu'annas apa saja? La yunawan. Jadi semua kata nama ya. Nama orang yang perempuan tidak boleh ada apa? Tanwin. Walaupun nggak ada taknya, misalkan nggak ada taknya Maryamu, Zainabu itu kan nggak ada taknya, tetap tidak boleh tanwin. Yang ada taknya, apalagi dia tidak boleh tanwin. Fatimatu, Aisyatu dan lain sebagainya. Terus pelajaran kelima ini yang paling katanya paling susah, ya kan? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Kaidah apa yang kita pelajari di mudhaf dan mudhafun ilaih? Mudhaf tidak ada al. Itu tidak boleh al, tidak tanwin. Tidak boleh tidak ada tanwin. Apakah berpengaruh di segi mudzakkar muannasnya antara mudhaf dan mudhafun ilaih? Yang mempengaruhinya itu Tidak ya, tidak mempengaruhi. Mau
mudhofnya mu'annas boleh, mudhofnya mudhofun ilaihnya mu'annas juga boleh. Atau dua-duanya mudhof dua-duanya mu'annas boleh, salah satunya mu'annas boleh, salah satunya mudzakkar boleh. Gitu ya. Tidak ada yang mempengaruhi. Kemudian kebanyakan yang kita pelajari di mudhofun ilaih itu mudhofun ilaihnya yang akil atau ghairu akil. Mudhofun ilaih ya, mudhofun ilaih. Kita Akil. belajar lebih mendalami akil dan ghairu akil sekarang. Ya, jadi memang akil ya. Dan mudhofnya itu selalu kebanyakan ghairu akil. Tapi ada juga mudhofnya itu yang akil. Tapi yang enggak ada Bu? Yang enggak ada mudhofnya ghairu akil. Mudhofnya akil dan mudhofun ilaihnya ghairu akil. Enggak ada ya, enggak ada. Misalkan Muhammadu Babin, Muhammadul Babi, enggak ada. Ya kan, Bu? Jadi kalau yang enggak ada itu di pelajaran kita pada pelajaran keempat, pelajaran kelima, mudhofnya akil, tapi mudhofun ilaihnya ghairu akil itu enggak ada. Ya. Yang dipunyai itu ghairu akil. Yang mempunyai masa ghairu akil enggak punya. Tapi ada juga sama-sama ghairu akil, ada juga sama-sama akil. Tapi yang paling banyak benda mudhofnya ghairu akil dan mudhofun ilaihnya akil itu paling banyak dicontohkan di pelajaran kelima. Gitu Bu ya. Mudhofun ilaih apa kaidahnya? Majrur. Majrur, sahih. Contoh Bu ya, contoh mudhofun ilaih yang susunannya dua-duanya ghairu akil apa Bu? Contohnya apa? Dua-duanya ghairu akil. Miftahus sayyarati, babul fasli, babul masjidi, nafidatul masjidi. Bisa. Ya. Kalau contoh dua-duanya akil gimana? Dua-duanya akil. Bintu Hamidin. Pakai tanwin Bu ya. Bintu Hamidin. Ibnul Mudarrisi. Masya Allah. Ini pendalaman akil ghairu akilnya luar biasa. Nanti pendalaman akil ghairu akil nanti dibahas juga di pelajaran semester depan Bu. Pelajaran 13 sampai pelajaran 16. Jadi jamak akil tuh gimana kaidahnya, nanti jamak ghairu akil juga gimana kaidahnya. Itu harus dikuasai dari sekarang Bu ya. Akil ghairu akilnya harus dikuasai dari sekarang. Alhamdulillah. Kemudian apalagi selain mudhofun ilaih? Ayo. An-nida ya. Al-munada, al-funida wal munada. Funida di sini apa? Iya ya. Iya. Kemudian al-munada benda yang dipanggil atau kata nama orang yang dipanggil. Kemudian hamzatul wasal sudah kita pelajari, memang di sini nggak terlalu krusial, nggak terlalu nggak terlalu difokuskan hamzatul wasal ini, tapi penting kalau kita bacanya benar, gitu ya. Jadi kalau untuk membaca itu penting hamzatul wasal. Sudah kita pelajari semua Bu ya, hamzatul wasal secara mendetail dari perbedaan hamzatul wasal dengan hamzatul qat'i. Kemudian hamzatul wasal dengan huruf alif. Nah, itu kalau kita pelajari ternyata beda Bu ya, hamzatul wasal dengan alif. Nah, terus pelajaran ke-6. Apa saja Bu? Baru kita selesaikan pekan kemarin kan pelajaran ke-6 saking banyaknya. Al-mu'annats wal mudzakkar. Al-mu'annats wal mudzakkar di sini dalam kata benda Bu ya, kata benda. Jadi kata benda ini maksudnya umum. Mau yang kata domir atau ismul isyarah itu kan membutuhkan suatu jenis Bu ya. Kata jenisnya itu apa? Dia itu
mu'annas atau mudzakkar. Tapi pada dasarnya semua kata bahasa Arab itu apa, Bu? Mudzakkar. Tapi ada kaidah yang menunjukkan bahwasanya dia mu'annas. Apa saja kaidahnya? Ayo, kemarin apa? Al-asma al-khassah lil mu'annas. Kata-kata yang khusus untuk benda mu'annas. Apa saja, Bu? Umun. Umun, terus. Ukhtun, terus. Uktun sama haidun. Haidun, ada lagi? Ainun. Bu, belum, itu belum. Itu yang kita ajarkan apa kaidahnya? Ainun itu. Oh, yang berpasangan. Ya, yang berpasangan. Biar lebih mudah saja. Walaupun dosen saya pernah menjelaskan kepada saya, Dr. Budian Safidul Ta'ala. Jadi kata beliau itu salah kaidahnya, tidak berlaku. Tapi kalau untuk pemula berlaku ya untuk memudahkan gitu ya. Siap ya? Jadi nggak secara mutlak kembar itu pasti mu'annas, nggak secara mutlak, Bu ya. Nah, ini saya wanti-wanti dari sekarang biar nanti nggak kaget ketika kita mempelajari secara dalam nanti bahasa Arabnya. Jadi nggak secara mutlak, Bu ya. Khusus di pemula dulu saja. Jadi apa saja yang kemarin ainun, udhunun, apalagi, Bu? Solihatun. Oh, apa? Solihatun. Solihatun, bukan. Solihatun ada taknya. Yang nggak ada taknya. Udhunun, ainun, yadun, rijlun. Gitu ya. Rijlun. Jadi tidak rijlun ini dia termasuk apa? Benda yang apa, Bu? Kembar. Rijlun. Selanjutnya dari kata hadhihi. Apa itu hadhihi? Oh ya, belum. Kaidahnya apa lagi mu'annas? Diakhiri dengan tak marbuto. Tak marbuto. Apa maksudnya tak marbuto? Apa bedanya dengan tak maftuhah? Masih ingat nggak? Maftuhah itu Tak yang marbuto itu maftuhah terbuka. Apa maksudnya yang terbuka itu apanya? Ujung-ujungnya nggak terbuka. Oh ya, sahih. Kita lihat dari segi bentuknya ya, dari ujung ke ujung. Jadi huruf tak yang maftuhah, ujung ke ujungnya itu terbuka ya. Nah, maka dinamakan apa? Tak maftuhah. Tapi kalau tak marbutoh, ujung ke ujungnya apa? Terikat. Nah, jadi bukan tertutup namanya di situ, tapi terikat. Jadi saling mengikat. Nah, kalau tertutup nanti namanya muglakoh. Oh, Ya kan, Bu? Namanya muglakon ya. Tak muglakoh gitu. Jangan ya. Jangan buat istilah baru. Nanti dimarahin ulama terdahulu. Jadi saling mengikat ujung ke ujung. Makanya dia bersambung. Gitu ya. Terus selanjutnya mubtada dan khobar. Itu adalah satu rangkaian kalimat yang bernama kalimat apa? Ismiyah. Kalau dalam bahasa Indonesia ini namanya apa, Bu? Memang kalimatnya itu nggak dibedakan ya antara SPOK dengan yang lain. Misalkan saya seorang dokter. Misalkan ya, saya seorang dokter. Ini kalimat apa namanya, Bu? Nggak ada bedanya kan? Ini kalimat. Ya nggak, Bu? Kalau saya sedang membaca buku. Nah, ini kan kalimat juga. Tapi terdiri apa? SPOK kan? Kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau saya seorang dokter apa? Nggak ada SPOK-nya. Ya nggak, Bu? Berarti kalimat dalam bahasa Indonesia ada yang SPOK, ada yang non SPOK gitu, Bu ya. Kata keterangan atau kata sifat. Kata sifat. Gimana? Saya lupa bahasa Indonesia. Ya. Ya, gimana Bu Arti? Kayak lebih tahu. Kalau membuat enggak, maksudnya kadang kalau ngejelasin bahasa asing emang agak susah ya ke bahasa Indonesia karena memang limitasi menerjemahkan dalam bahasa Indonesia tuh sangat dikit, apalagi bahasa Arab kan detail ya. Iya. Panas, muzakkar gitu. Jadi saya paham sih ya apa
kalau sama lah, saya juga awalnya juga ini aneh gitu loh, kalau Ustadz nerangin dalam satu kalimat itu dari 10 kata 9 bahasa Arab semua dan itu asing semua gitu loh. Oh, Ya, jadi memang kalau dipindah ke bahasa Indonesia susah dijelaskan sih, iya, nggak iya. bisa. Tapi nggak mempunyai istilah ya. Jadi kalau misalkan jumlah ismiyah dalam bahasa Indonesia itu seperti yang saya jelaskan tadi ya. Saya seorang dokter atau Muhammad seorang guru gitu. Itu namanya jumlah ismiyah dalam bahasa Arab. Apa? Kalau kita Arabkan ya, Muhammadun, Mudarisun itu sebenarnya mubtada dan khobar. Kalau kita artikan juga nama kaedahnya mubtada itu apa? Yang dijelaskan. Kalau yang khobar apa? Menjelaskan. Menjelaskan. Jadi susunannya seperti itu Bu ya. Kalau kita buat susunan mubtada dan khobar seperti bahasa Indonesia itu yang saya sebutkan tadi. Saya seorang dokter, ini adalah buku. Kalau ini buku, nah itu adalah jumlah ismiyah juga. Nah, jadi jumlah ismiyah dalam bahasa Indonesia maksudnya. Kalau kita harapkan ya hada kitabun, ya kan? Seperti itu. Bisa membandingkan Bu ya, bahasa Arab dan bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia tidak punya istilah sendiri dalam susunan ini, ya. Makanya ya nggak tahu. Ya saya contohkan cara dalam bahasa Indonesia ke cara bahasa Arab, gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau kita di jilid 2 itu namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini sama seperti susunan yang SPOK. Saya membaca buku, ya kan? Ini SPO ya, subjek, predikat, objek. Dan ini boleh dibalik-balik kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Arab boleh dibalik-balik. Misalkan al-mudarisu maksudnya nanti pokoknya nggak berpatokan dengan harus diawali dengan subjek, enggak. Nanti insya Allah dipelajari di jilid 2 insya Allah ya. Kita belum sampai. Kita belajar mubtada dan khobar dulu saja. Gitu ya, bisa dipahami Bu ya. Kemudian harfu jar li. Tadi sudah kita jelaskan kelebihannya di pelajaran keempat tadi. Al-istifhamul liman itu terusannya dari li juga. Jadi nggak perlu dipanjang lebarkan. Pelajaran ke-7 yang akan kita pelajari 1,5 jam ini ya, apa? Kurang lebih kita belajar 1/2 jam lagi, yaitu di pelajaran ke-7. Apa saja itu? Hanya satu. Apa Bu? Halo? Baru kemarin kita pelajari kaidahnya. Tilka. Apa itu tilka? Ismul isyarati lil mufradil muannatsil ba'idi. Gitu ya. Perbedaan tilka dengan hadhihi apa Bu? Yang satu bait, yang satu qorib bait. Sahih. Kalau hadhihi qorib, tilka ba'id. Kalau perbedaan tilka dengan dalika, perbedaannya apa? Yang satu apa muannas sama mudzakkar peruntukannya. Sahih, Masya Allah. Ya mungkin cukup itu dulu murojaah kita. Mau praktek? Kalau praktek besok aja lah. Ke pelajaran 8 lebih seru soalnya. Pelajaran 8 itu lebih seru. Semakin seru semakin susah Bu ya katanya. Tapi insya Allah enggak. Langsung ke pelajaran ke-7. Sudah muncul pelajaran ke-7? Sudah Bu ya? Kita kemarin udah sampai kaidahnya. Apa kaidahnya di sini? Tilka. Tentang Fatimah ya. Jadi tilka itu bisa menunjukkan akil dan ghairu akil. Di sini dicontohkan apa? Yang akil tilka Fatimah tuh. Tapi kalau yang ghairu akil apa Bu? Tilka dajah jatuh. Kemudian slide selanjutnya dijelaskan perbandingan antara ismul isyarah lil qorib lil ba'id mudzakkar muannas. Gitu ya. Kita udah baca semuanya, tinggal hiwarnya saja. Baik. Ana aqra'lakunna awalan wa antuna tasma'na wa tadbitna dabtan kamilan. Oh, ini
Harokatnya udah lumayan lengkap. Jadi saya baca cepat nggak apa-apa Bu ya. Ya nggak cepat-cepat juga. Biasa, datar gitu ya. Baik, ana qra. Man hadihi Aminatu. Wa man tilka Fatimatu. Hadihi Tobibatun. Wa tilka Mumarlidatun. Hadihi minal Hindi. Wa tilka minal Yabani. Hadihi Tawilatun. Wa tilka Qasiratun. Man hada Hamidun wa man dalika Aliyun. Atilka dajajatun la tilka battatun. Ma tilka baidatun. Hadihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Asa'atu Abbasin hadihi la hadihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin dalika dikun wa tilka dajajatun. Intaha. Mudah Bu ya. Jadi kayak ngulang di pelajaran 1 dan 2 lagi. Cuman di sini apa? Pakai kata mu'annas. Gabungan dari mudzakkar dan mu'annas. Baik. Al-anna qira jama'atan karena ba'di. Man hadihi? Ayo. Man hadihi. Hadihi Aminatu. Ayo. Hadihi Aminatu. Wa man tilka? Wa man tilka? Tilka Fatimatu. Tilka Fatimatu. Hadihi Tabibatun wa tilka Mumarlidatun. Ayo. Hadihi Tabibatun wa tilka Mumarridatun. Hadihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Ayo. Hadihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Hadihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ayo. Hadihi tawilatun wa tilka qasiratun. Man hadha? Man Man hada hadha? Hadha Hamidun. Hadha Hamidun. Wa man dalika? Wa man Dalika Aliyun. dzalika Aliyun. Atilka dajajatun. Atilka Dajajatun. La tilka battatun. Tilka battatun. Battatun, nggak ada yang panjang ya. Terus. Ma tilka. Ayo. Tilka baydatun. Tilka baydatun. Hadihi sayyaratul mudarrisi. Ayo. Hadihi ziyaratul mudarrisi. Wa tilka sayyaratul mudiri. Tilka ziyaratul mudiri. Asa'atu Abbasin hadihi. Asa'atu Abbasin hadihi. Abbasi hadihi. La hadihi sa'atu Hamidin. Ayo. La Hadihi sa'atu Hamidi. Hamidin. Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Tilka sa'atu Abbasi. Sin. Abasin. Ya, lanjut. Dzalika dikun wa tilka dajajatun. Dzalika dikun wa tilka dajajatun.
Taib, ahsantunna jami'an qiraah mumtazah. Ini yang slide yang pertama, hiwar yang pertama, bagian kanan. Fil jihatil yumna iqra'i Bu Anita. Di yang kanan saja ya, Bu Anita. Yang man hadihi sampai qasirah. Man hadihi hadihi Aminatu. Nah, Wa man tilka tilka Fatimatu. nah. Bawah ya. Ya, lanjut. Hadihi tobibatun tilka mumaridotun. Mumaridotun. Hadihi minal hindi wa tilka minal yabani. Nah. Hadihi tawilatun wa tilka qasiratun. Nah, ahsanti mumtazah. Hasbuki. Cukup dulu. Sekarang Bu Arti. Yang kiri ya. Pendek-pendek. Man hadza Hamidun. Hamidun. Wa man dzalika Aliyun. Nah. Terus. Atilka dajajatun. Nah. La. Tilka battotun. Gak ada yang panjang. Battotun. Batotun. Tilka battotun. Tilka battotun. Nah. Ahsanti. Hasbuki qiraah mumtazah. Nah, ini dibaca semuanya langsung. Silakan Adinda. Slide selanjutnya. Tilka baidotun. Nah. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Nah. Asa'atu ambasin hadhihi la hadhihi sa'atu hamidin. Nah. Tilka sa'atu ambasin. Dzalika dikun wa tilka dajajatun. Ahsanti. Qiraah mumtazah. Ra'iyah. Lanjut. Nahtu ila syarh. Man hadihi Aminatu. Ma makna man hadihi Aminatu. Siapa ini? Ini Aminah. Jarang sekali Bu ya. Bahwasanya pertanyaan man itu langsung nama, jarang Bu ya. Baru kali ini kan. Mungkin ya nggak selamanya pertanyaan man itu harus profesi. Jadi kadang kita langsung jawab nama. Tapi intinya apa Bu? Man itu lil akil atau ghairul akil? Akil. Lil akili. Hadhihi Aminatu. Nah, makanya harus jawabannya akil. Entah dia nama orang atau profesi atau anaknya siapa atau dan lain sebagainya. Yang penting harus akil. Wa man tilka Fatimatu. Ma mana? Dan siapa itu? Itu Fatimah. Itu Fatimah. Sama ya, pertanyaan man jawabannya langsung nama. Otomatis kalau nama orang apa Bu? Akil atau ghairul akil? Akil. Akil. Jadi pertanyaan man harus akil. Hadhihi tabibatun wa tilka mumaridotun. Nah, mana? Ini Bu dokter. Perawat. Bu perawat ya, Bu perawat. Oh ya, mari. Ini Bu dokter dan itu Bu perawat atau Bu suster ya. Suster ada yang laki-laki nggak sih? Ada. Perawat Nggak ada. atau yang laki-laki? Perawat laki-laki. Ya, kalau perawat lebih umum kan. Tapi suster itu apakah satu profesi dengan perawat?
Sama nggak, Bu? Tahu juga. Kayaknya itu Saya masih sebutan, bingung Bu. antara Biasanya sebutannya suster, perawat, dan asisten dokter. Bedanya apa? Apa memang sama? beda, Ustaz. Beda ya? Gimana, Bu? Bisa dijelaskan? Biar saya tahu. Ya, setahu saya kalau perawat itu memang dia sebuah profesi ya. Dia punya body of knowledge gitu ya. Punya apa tuh dasar keilmuan sendiri gitu. Oh ya, itu perawat. Memang kalau dulu istilahnya tuh kalau dulu itu ada asisten dokter tuh biasanya dia hanya apa ya? Dididik untuk membantu dokter. Tapi kalau sekarang itu kalau Tanda perawat itu tangan atau dia nulis-nulis nama itu ya asisten ya? dia kalau perawat itu punya apa tuh istilahnya? Kewenangan untuk mengelola pasien gitu. Oh, terus kalau suster? Nah, suster itu salah satu sebutan dari mana saya. Kalau suster kadang disebutnya tuh kayak yang mengasuh itu Ustadz, kayak pengasuh itu biasanya disebut suster. Bukan di rumah sakit ya. Tapi ada juga sih yang nyebut suster gitu ya. Tapi saya kurang tahu. Kayaknya Kalau suster. nggak jauh ya sama perawat ya, suster. Tapi kalau suster harus perempuan ya? Iya nggak, Bu? Suster harus perempuan. Taib. Nah, di sini hadihi tobibatun tilka mumaridatun. Mana hadihi? Siapa yang Bu Dokter di sini? Fatimah atau Aminah? Bu dokternya Aminah. Nah, Bu Dokter Aminah. Kalau kita pahami harus sama-sama hadihi ya. Jadi kaum hadihi. Jadi apa? Miliknya siapa? Aminah. Aminah. Jadi kalau hadihi Aminah, kalau tilka apa, Bu? Fatimah. Berarti Bu Dokternya Aminah, perawatnya atau susternya siapa? Fatimah. Hadihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Siapa? Ini dari India. Dari India. Dan itu dari Jepang. Nah, siapa yang dari India? Aminah. Dari Jepang siapa? Fatimah. Hadihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ini tinggi dan itu pendek. Mana yang panjang? Panjang, Pak. Tinggi Aminah. Tinggi Aminah, yang pendek Fatimah. Yang pendek Fatimah. Jadi tawilah bisa tinggi dan panjang, Bu ya. Tergantung konteksnya gimana. Man hada Hamidun. Apa artinya? Siapa ini? Ini adalah Hamid. Ini Hamid. Wa man dalika? Dalika Aliyun. Dan siapa itu? Itu Ali. Sama ya. Ini mungkin khusus di bab ini saja yang saya tahu, Bu ya. Jadi kalau pertanyaan man itu jawabnya langsung apa? Nama. Mungkin hanya di bab ini berarti nggak selamanya profesi. Berarti boleh juga kita simpulkan kalau pertanyaan man boleh dijawab langsung nama, tapi jarang dipakai. Man anta ana Fatim, man anta ana Hamid. Itu jarang ya. Kalau bisa ya man anta ana, misalkan tolibun, man anta ana mudarisun, man anta ana muhandisun, misalkan seperti itu. Kebanyakan adalah profesi atau misalkan anaknya siapa, mungkin dia kenal dengan ayah saya misalkan. Man anta ana ibnu Hamidin misalkan. Ana banu Hamidin, berarti dia kenal dengan ayah saya berarti. Ya, makanya kita jawab anaknya Hamid. Jadi nggak langsung nama, Bu ya, nggak langsung nama. Biasanya kunyah ya, kunyah juga bisa, kunyah ummu siapa, abu siapa, dan lain sebagainya. Terus atilka dajajatun la tilka battatun. Ma makna? Apakah itu ayam betina? Apakah itu ayam betina? La tilka battatun. Kan? itu Bebek. Ya, bebek ya. Tapi gambarnya kayak mentok, Bu ya. Mentok. Ada yang tahu mentok? Tahu, Ustaz.
Di Jakarta nggak pernah lihat mentok. Jarang. Enak dibikin kue. Ada mentok, ada di Jakarta, daerah mana ya? Saya pernah lihat di Jiung pojok pinggir kali itu ya. Udah digoreng belum? Jarang sekali ada binatang. Goreng. Batotun. Terus matilka tilka baidatun ma mana? Apa itu? Apa itu? Ini itu jawabnya itu apa? Telur. Telur. Telur apa telur? Telur. Telur. Kalau di KBBI apa, Bu? Mana yang paling afsah, mana yang paling fasih? Telur apa telur? Telur. Hormon orang Betawi, Ustaz. Iya. Oh, telur Telur. orang Betawi. Iya. Oh, gitu. Bakunya pakai U, Ustaz. Oh, iya ya. Bakunya pakai U ya, telur ya. Ya, baik. Di sini pertanyaannya ma, berarti jawabannya harus apa, Bu? Goiru. Biru akil. Goiru akil. Makanya di situ apa jawabannya? Jawabannya adalah baydoh. Baydoh itu enggak berakal ya. Hadihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Apa artinya? Ini mobilnya. Ini mobil Pak Guru. Dari ini mobilnya Pak Guru dan itu mobilnya Kepala Pak sekolah. kepala sekolah. Ini menunjukkan apa? Mobilnya atau Pak Gurunya? Mobilnya. Berarti kalau kita simpulkan, mana yang jadi mubtada? Pasti ismul isyarahnya ya. Mubtada itu apa? Ya. Ismul isyarahnya. Khobarnya mana, Bu? Sayyarah. Nah, dua-dua sayyarah ya. Selain khobar, dia jadi apa, Bu? Selain dia menjelaskan ismul isyarah itu, dia juga sebagai apa? Mudhof. Nah, mudhof itu selalu mempunyai dua kedudukan, gitu ya. Jadi selain dia khobar, dia juga apa? Sebagai mudhof. Dan setelah mudhof apa? Mudhofun ilaihi. Pasti kalau sebelumnya mudhof, pasti kata setelahnya apa? Menjadi mudhofun ilaihi. Jadi nggak pernah terpisah, Bu ya. Mudhof dan mudhof nilai. Mudhofun ilaihi, dia kedudukannya hanya satu saja, yaitu mudhofun ilaihi saja, nggak ada, dia nggak termasuk khobar, gitu ya. Karena dia menunjukkan sayyarahnya aja. Biar lengkap maka ditambahkan kepunyaan siapa gitu. Pelengkap doang. Jadi hanya pelengkap saja. Terus as-sa'atu Abbasin hadihi ma makna? Apakah jam ini? Ini jamnya Ini Abbas. langsung. Apakah ini jamnya Abbas? Abbas. Gitu ya. Apakah ini jamnya Abbas? Jawabannya apa? La hadihi sa'atu Hamidin. Apa artinya? Bukan. Bukan, ini Ini jamnya jamnya Hamid. Itu jamnya Abbas. Abbas. Sahih. Itu jamnya Abbas. Jadi ismul isyarahnya diakhirkan ya kalau pertanyaan apakah biasanya. Misalkan kita Bu Hamidin hadza. Jadi ismul isyarah diakhirkan, tapi kalau untuk diterjemahkan sama saja. Kita mendahulukan apa? Ismul isyarahnya. Apakah ini bukunya Hamid? Apakah itu rumahnya Hamid? Jadi kalau terjemahan itu biasanya memang harus di awal. Tapi sebenarnya kalau ismul isyarah di sini bisa saja di awal. Ahadihi sa'atu Abbasin itu juga bisa. Bisa juga di akhir. As-sa'atu Abbasin hadihi. Kalau ibu lebih cocok yang mana? Ismul isyarah depan nomor belakang? Depan. Untuk pertanyaan ya? Depan. Kalau jawaban pasti di depan, tapi kalau untuk pertanyaan bisa di awal, bisa di akhir. Gitu Bu ya, bisa dipahami? Iya. Ya lanjut. Dzalika dikun batil kadajajatun. Apa? Itu ayam jantan. ayam jantan dan itu ayam betina.
Insyaallah. Intaha ad-darsu. Nah, intaha ad-darsu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi intinya tilka untuk muannats, dalika untuk mudzakkar gitu Bu ya. Jadi kita simpulkan. Intinya membahas dalika tilka gitu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, dan ya silakan. Ini apa yang tentang mengucapkan yang ibnu yang ketika di tengah itu loh Ustaz. Nah, itu misalkan ini saya bingung yang kalau misalkan tadi misalkan anaknya anak benu misalkan gitu ya. Saya anaknya kan gitu. Itu kan terus ketemu ba jadi bisa anak benu kalau seperti misalkan Syekh Muhammad Abdul Wahab Ibni Sulaiman gitu gimana? Maksudnya nyambungnya ke itunya Ustadz Wahab kan ba terus habis itu ba lagi terus nun gitu. Gimana Ustadz? Kata ibn ya. Jadi bin maksudnya bin itu kan. Bin Iya, siapa? bin siapa Wah, itu. pertanyaannya Bu jauh sekali, itu dijilid 3 Bu. Oh enggak, maksudnya bacanya doang Ustadz. Maksudnya caranya. Ya biasa, kalau baca bin aja bin. Misalnya bin Muhammad bin Abbas misalkan. Udah bin aja nggak apa-apa. Oh gitu. Atau Muhammad ibn itu tulisannya Ustaz. Oh, Muhammad Benu misalkan. Muhammad Benu Abbasin misalkan. Ya. Muhammad gimana Ustaz? Gimana? Langsung aja Muhammad Benu. Jadi tanwinnya dihilangkan biasanya. Sebelum Ibnu biasanya tanwinnya dihilangkan. Iya. Berarti enggak sukun ya Ustaz. Perasaan ada harokatnya ya. Baru disambung sama mbaknya itu. Ya, nggak mungkin isem itu sukun, diakhiri sukun tuh nggak mungkin. Cuman kalau baca memang biasanya gitu kalau baca. Kalau untuk tulisan nggak mungkin sukun diakhiri sukun tuh isem tidak mungkin ya. Jadi kata misalkan nama orang. Jadi nggak ada yang diakhiri sukun tuh nggak ada. Biasanya kalau sukun pun biasanya alif atau ya sukun biasanya gitu. Tapi kalau benar-benar huruf mati itu nggak, jarang sekali. Apalagi kata benda biasa ya, nggak ada yang kata benda biasa diakhiri sukun tuh nggak ada. Ya lanjut. Ya. Sekarang ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Sekarang Bu Dwi, Adira Bu Dwi. Silakan dibaca nomor 1. Hadihi madrasah. Tun. Oh ya. Hadihi madrasatun wa tilka jami'atun. Apa? Tun. Jangan ragu-ragu ya. Jami'atun. Sahih. Terus Fatimah nomor 2. Ya. Ayo dibaca nomor 2. Zalika amalun hima himalun watil ka tilka Surat Al-Baqarah. Sering dengar kan? Watilka baqaratun gitu ya. Dzalika himarun watilka baqaratun. Apa artinya baqaratun? Sapi betina. Terus Bu Mitra nomor 3. Adzalika masjidun la tilka madrasatun. Ahsanti. Sahih. Terus nomor 4, Bu Yudiana, tafadhali. Hadza jamilun. Kalau nggak ada ya-nya berarti apa? Nama binatang. Jamalun. Ya, hadza jamalun batilka naqatun. Naam, apa artinya, Bu? Ini unta jantan ya. Dan itu unta betina. Terus Bu Gayuh nomor 5.
Hadhihi mudarrisatun wa tilka qalibatun. Naam, ahsanti. Wa tilka talibatun. Nomor 6. Bu Alifia. Halo, nomor 6. Bu Alifia hadirah? Hadir Ustaz. Naam, nomor 6. Haza Haza kalbun wadhalika kitun. Masya Allah, ahsanti. Terus, al-akhir Bu Trinur hadirah? Hadza baitun Mm-mm. mu'adzini wa tilka Baitul muadzini ya. Hada baitul muadzini. Ya. hadza baitul mu'adzini Mm-mm. wa tilka hadiqatun tajiri. Hadi kotut ya, karena dia bergabung dengan tak. Tak ketemu tak. Hadi kotut tajiri. Ahsanti. Ada baitul muadzini wa tilka hadi kotut tajiri. Apa artinya hadikoh? Taman atau kebun. Taman atau kebun. Ya, ini silakan diisi di waktu yang lain ya. Ini kan udah di tempat masing-masing. Sekarang mengisi di waktu yang lain. Yaitu apa? Wajib. PR ya. Asyir. Silakan diharokati. Asyir ilal kalimatil. Asyir ilal kalimatil atiyati. Udah? Udah belum? Asyir ilal kalimatil atiyati. Terus bismi isyaratin lil ba'idi. Bismi isyaratin lil ba'idi. Dzalika sama tilka. Apa artinya, Bu? Asyir ilal kalimatil atiyati bismi isyaratin lil ba'idi. Ma mana? Asyir itu apa asyir? Dari kata isyarah, berarti apa? Tunjuklah. Tunjuklah ke kata-kata berikut ini dengan kata tunjuk. Ya, untuk yang jauh itu ada pilihannya 2. Dzalika sama tilka. Gitu ya. Gimana? Jadi kalau mu'anas pakai tilka, kalau mudzakkar berarti pakai apa, Bu? Dzalika. Silakan diisi. Ini harus tahu mana yang mu'anas, mana yang mudzakkar. Baik. Intaha ad-darsu as-sabi'u. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini saja, insyaallah. Ada pertanyaan, Bu? Enggak, Ustaz. Yakin nggak ada? Jangan lupa ya, kita memperbanyak doa di akhir penghujung hari Jumat ini. Jadi banyak-banyak doa, insya Allah akan dikabulkan. Apalagi daerahnya yang hujan lebat. Nah, itu lebih bagus lagi. Waktu yang mustajab, insya Allah. Barakallahu fikunna wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, tatim darsana